Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat ibadah di rumah kita masing-masing. Sekarang, marilah kita mulai ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Lagunya Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus dan sungguh, biarlah kata-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon keampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami,
dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita akan bernyanyi dengan lagu Indah Rencana-Mu Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kembali kita angkat pujian, kita angkat lagu Kau yang Terindah.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Pada bulan yang baru ini kita disapa oleh firman Tuhan. Pada minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah bagaimana Allah memberikan aturan hukum kepada orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir, hendak memasuki tanah Kanaan. Dan hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa itu sendiri adalah hukuman tentang bagaimana kita bersikap, berperilaku, bertindak terhadap sesama kita sebagai implementasi hubungan kita dengan Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan. Mengapa perlu mereka diberikan hukum, aturan bagaimana berperilaku, bersikap kepada orang lain? Karena Allah ingin mereka hidup benar-benar sebagai bangsa Allah. Karena kalau tidak, maka mereka sama saja dengan orang Mesir yang memperlakukan hukum yang menindas terhadap orang Israel ketika berada di pembuangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita baca naskah kita ini lebih kepada hukum aturan bagaimana orang percaya itu
bersikap sebagai saksi di tengah-tengah pengadilan. Karena memang saksi sangat memiliki peranan yang strategis bagi hakim untuk mengambil sebuah keputusan atas sebuah perkara. Dan kalau kita kembali jauh ke belakang, pada pengadilan di Athena, yaitu sebuah kota dari Yunani, dalam praktik pengadilan, seorang hakim akan mengangkat sumpah orang-orang yang dihunjuk menjadi saksi. Dalam bahasa Yunani disebut martus. Jadi hakim itu akan menyumpah martus itu sebelum dia resmi menjadi saksi. Dan juga pengadilan kita sekarang juga menganut paham tersebut. Apa tugasnya? Saksi yang disumpah itu, martus itu tugasnya adalah bersaksi. Martureo. Dan dari sinilah sebenarnya asal kata marturia, bersaksi dalam tritugas panggilan gereja. Martus itu tugasnya adalah martureo, bersaksi. Lalu apa yang disaksikannya? Itulah yang disebut dengan marturion. Dia harus menyaksikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Kesaksiannya haruslah original, haruslah asli. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat melalui teks ini begitu esensinya, urgennya seorang saksi. Seorang martus itu yang harus bermarturio, dan marturionya itu adalah marturion, apa yang dia lihat, apa yang dia alami sendiri. Maka esensi menjadi saksi adalah sangat penting. Disebutkan pada ayatnya yang pertama, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Seorang saksi itu haruslah bersaksi tentang kebenaran, bukan tentang kabar yang tidak benar. Atau dalam istilah-istilah sekarang adalah hoax. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya sebenarnya, menyebarkan itu ada dua hal yang saling kait-mengkait. Yang pertama adalah pribadi yang menyampaikan kabar bohong itu sendiri. Dan yang kedua adalah pribadi yang menerima kabar bohong itu sendiri. Jadi dalam bahasa aslinya menyebarkan itu kepada dua pihak. Yang menyampaikan kabar bohong dan juga yang menerima kabar bohong. Maka adalah kewajiban kita, seperti kata yang kita sering, apapun kabar yang kita terima, mari saring dulu. Sesudah kita saring, silakan di-sharing. Jadi saring dan sharing itu menjadi kata kunci bagi orang yang mendengar kabar dari siapapun. Lalu sehubungan dengan itu disebutkan pada kalimat terakhir ayatnya yang pertama, menjadi saksi yang tidak benar. Atau menjadi saksi yang menyaksikan sesuatu yang dia tidak lihat, yang dia tidak alami sendiri.
Yang kedua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menjadi saksi itu harus memiliki pendirian. Disebutkan pada ayatnya yang kedua. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jadi perkara kedua, esensi kedua yang perlu pada seorang saksi adalah dia harus memiliki pendirian. Bukan apa kata orang banyak. Walaupun pada konteks yang lain Anda mengatakan vox populi, vox dei. Bukan itu esensi dari seorang saksi. Dia harus mandiri dalam kesaksiannya, bukan karena ikut-ikutan dengan kesaksian orang lain. Lalu yang ketiga adalah di dalam bersaksi, belas kasihan bukan menjadi prioritas bagi kita. Disebutkan pada ayatnya yang ketiga. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Jadi kesaksian kita Bapak Ibu bukan ditentukan oleh situasi sosial seseorang, bukan. Karena memang sangat memungkinkan sekali karena kita kasihan melihat orang miskin, kita mau bersaksi yang palsu untuk membelanya. Walaupun pada sisi yang lain, acap sekali juga kemiskinan itu membuat orang menjadi alasan bagi orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Sehingga pada ayat yang ketiga, kesaksian Anda bukan karena melihat strata sosial orang lain. Tapi pada ayat yang ke-6 juga disebutkan, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Sebaliknya disebutkan juga bahwa kita juga sebagai saksi tidak bisa bersaksi bohong dalam rangka menguras, mengambil secara legal hasil keputusan pengadilan apa yang menjadi hak orang miskin. Dan ini sangat sering sekali kita lihat, kita alami, kita dengar dalam praktik-praktik pengadilan pada saat ini. Terjadi penindasan, perampasan hak-hak orang miskin melalui sebuah media wadah yang kita sebut dengan peradilan. Lalu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang saksi itu dihimbau untuk menjauhkan diri dari perkara dusta pada ayatnya yang ke-7. Dia harus menjauhkan dirinya dari perkara dusta. Dan pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, jangan menjadi saksi karena disuap, saksi bayaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain perkara yang di atas, walaupun kita sebut tadi secara umum teks khotbah kita ini berhubungan dengan saksi, tetapi ada juga hubungannya dengan bagaimana kita bersikap kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada ayatnya yang ke-4 disebutkan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan
binatang itu. Kita sebagai orang yang percaya, orang yang telah dilepaskan dari pembuangan Mesir, yang telah dilepaskan dari pembuangan dosa dan kematian, dianjurkan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain. Bagi orang yang percaya, tidak ada alasan baginya merancang untuk memiliki apa yang bukan dia punya. Yang kedua adalah orang percaya itu dalam tatanan hidup barunya sebagai orang yang telah dimerdekakan, telah dibebaskan oleh Allah, dia harus peduli dengan beban orang lain. Disebutkan pada ayatnya yang kelima, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Kita harus peduli dengan beban orang lain. Bahkan pada ayat yang kelima, bukan hanya beban orang lain, termasuk beban yang kita anggap adalah musuh kita. Kepedulian orang yang percaya adalah tatanan hidup baru sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dan yang berikutnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, terhadap orang asing. Orang yang percaya adalah orang yang tidak melakukan diskriminatif, rasisme di tengah-tengah kehidupannya. Disebutkan, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sebagai orang asing dahulunya di tanah Mesir, mereka sebenarnya sudah merasakan bagaimana perasaan mereka. Mereka dikucilkan, mereka ditindas, mereka tidak dihitung. Maka tugas panggilan orang yang percaya dalam tatanan hidup yang baru di tanah Kanaan, jangan lagi melakukan diskriminatif, karena begitu sakitnya lah hati orang yang ditekan karena keterasingannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah buku karangan Pendeta Yowas Adis Prasetya. Dalam buku Labirin Kehidupan, dia mengangkat kisah pemilik penginapan yang murah hati pada Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Memang biasanya kalau kita mendengar itu, kita tertuju kepada orang Samaria yang baik hati. Tapi Pendeta Yowas melihat sisi lain, karena memang ini sangat jarang kita lihat. Dia melihat bagaimana pemilik penginapan itu yang hanya diberi 2 dinar. 2 dinar itu pada zaman kejadian teks Lukas itu hanya sanggup membayar 2 hari orang merawat seseorang, atau
hanya upah untuk 2 hari kerja. Dalam buku itu Yoas ingin melihat bagaimana murah hatinya pemilik penginapan itu. Belum tentu orang yang disamun tadi sembuh dalam 2 hari. Walaupun ada disebutkan orang Samaria, kalau kurang nanti biayanya saya akan menambah. Tapi pemilik losmen itu, penginapan itu tidak kenal dengan orang Samaria. Dia tidak kenal juga dengan orang yang disamun. Tapi dia mau menerima orang yang disamun itu, merawat, menginap, stay di tempat penginapannya hanya dengan 2 dinar saja. Bagi pemilik losmen tadi, pemilik penginapan tadi, penginapan baginya bukan sekadar soal bisnis. Tapi di atasnya itu, penginapan itu, rumahnya itu adalah tempat bagi semua orang untuk disembuhkan. Ada hospitality, ada keramah tamahan pada pemilik penginapan itu. Dan itu kita lihat dalam konteksnya, hubungannya dengan ayat yang ke-9. Bagaimana kita menjadi pribadi yang hospitality, yang ramah terhadap orang asing, yang ramah terhadap pendatang, yang ramah terhadap orang yang kecil, bukan malahan melakukan penindasan kepada orang-orang yang terpinggir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu panggilan sosial orang yang percaya, panggilan sosial gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya dalam konteks kehidupan dalam tatanan yang baru, new normal itu adalah bagaimana memang keadilan itu menjadi sesuatu yang utama di tengah-tengah kehidupan kita. Berbicara yang benar itu menjadi sesuatu budaya yang baru bagi setiap orang yang percaya. Menyampaikan, men-share berita yang benar itu menjadi perilaku kita dalam bermedia sosial di tatanan hidup baru ini. Dan kepedulian kita kepada orang lain menjadi napas kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sanalah sebenarnya Alkitab kita, ajaran Tuhan Yesus itu sendiri menjadi dasar dari pemenuhan hak-hak manusia, human rights. Setiap orang memiliki hak-hak dasar, termasuk hak dasarnya menerima keadilan atas segala perkara. Hak dasarnya menerima penyembuhan atas sakit penyakit yang dia alami. Hak dasarnya menerima penghargaan atas keberadaannya sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Jadi Alkitab kita sebenarnya jauh-jauh hari telah melindungi, menghargai hak-hak ajasi manusia dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebentar lagi, bahkan sebenarnya sudah ada surat tentang memasuki tatanan baru, new normal itu. Tentu firman Tuhan ini sebenarnya kalau kita tarik, ada banyak hal yang harus kita patuhi di dalam tatanan baru itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita menaati aturan itu. Memang dalam konteks Perjanjian Lama, aturan itu adalah hukum. Tapi dalam konteks Perjanjian Baru, aturan itu adalah berkat. Karena kita taat akan aturan, maka kita akan mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Tentu itulah yang diharapkan dalam memasuki tatanan baru, baik dalam ibadah, dalam new normal, baik dalam aktivitas ekonomi kita, keseharian kita dalam new normal. Ketaatan kita kepada aturan-aturan itu, ketaatan kita kepada hukum-hukum itu yang sebenarnya akan mendatangkan berkat, haruslah kita taati, kita ikuti, kita jalani, sehingga itu akan menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi beban bagi setiap orang yang percaya. Mematuhi hukum bagi orang percaya adalah berkat, bukan sebuah keterpaksaan. Tentu kita dipersiapkan dalam ibadah-ibadah kita nantinya yang mungkin akan dibuka dengan protokol kesehatan yang sangat serius. Maka panggilan orang yang telah dibebaskan, yang telah dimasukkan ke dalam tatanan baru, yaitu tanah Kanaan, tugas kita adalah bagaimana kita taat terhadap aturan yang diberikan oleh Allah, taat kepada aturan yang diberikan oleh negara, sehingga hidup kita akan menjadi berkat dan hidup kita akan terberkati oleh Yesus kita yang telah mencurahkan darahnya untuk keselamatan, untuk pemulihan bagi setiap orang-orang yang berdosa. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah tatanan baru yang telah Engkau berikan kepada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir memasuki tanah Kanaan sebagai rule, sebagai aturan bagi mereka hidup berdampingan dengan sesama, dengan orang lain, sehingga mereka tidak mempraktikkan sikap hidup seperti orang Mesir memperlakukan mereka sebagai budak. Biarlah ya Tuhan, dalam kehidupan tatanan baru ini yang kami masuki berhubungan dengan situasi sekarang, biarlah juga segala aturan-aturan, syarat-syarat, protokol-protokol kesehatan juga kami taati untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami. Baik kehidupan kami dalam masyarakat, juga kehidupan kami dalam menggereja. Biarlah Tuhan, semua tatanan-tatanan baru, aturan-aturan, protokol-protokol kesehatan yang telah disampaikan, diberitahukan oleh pemerintah kami taati bukan karena terpaksa, tapi karena kami yakin dan percaya ketika kami taat patuh menjalankannya, maka kami akan diberkati dan menjadi berkat. Biarlah Roh Kudus yang ajarkan kami, mampukan kami
melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Dari puji pada
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.